Alhamdulillah dapat beasiswa dari LPSDN dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini setelah menyelesaikan tahap ya, walaupun belum masih ada harus finishing akhir insyaallah. Cuma ada hal yang ingin saya jelaskan sedikit, mungkin apa yang menjadi kandungan dalam disertasi saya. Di akhir saya memilih judul tentang materialisme. Sebenarnya materialisme yang ingin saya kaji yaitu kritik ulama azhar, mauqif ulama al-azhar dengan fikrin mandi khilal karena Isri al-Miladi. Dan ini ditentang oleh Dr. Abdul Qadir Qusi yang terkenal, beliau selaku sampai hari ini selaku mutakallim azhari. Ditentang sama beliau, kamu ini anak dari Indonesia, jangan menulis tentang ulama azhar. Tapi kamu bagus menulis judul-judul dari negara kamu, bawa ke sini, kita yang akan mengkaji. Itu lebih manfaat bagi rakyat ketika pulang, bukan menulis, mengkritik ataupun membahas tentang ulama azhar. Kemampuan kamu apa? Yang tinggal orang tua. Sehingga judulnya Karak Handul gara-garanya. Cuma diberi izin oleh Allah, ulur pun jauh. Karena judul harus disidang dulu dengan komisi doktor diseminarkan. Ulur tuan jauh bahwa Maulana ana adrus fil azhar min lisans ila magister wa qat'an laysa li ayyi khalfiyah an Indonesia wa afkar wa madara fi Indonesia kullu ma ta'allamtuhu huwa ma 'allamani dakatra wa asatidha ala fadil fil azhar law kallaftani an aqul ayyi mawdu' an Indonesia wa hadha dakhilun fi ma la yutaq taklifun fi ma la yutaq kama 'inda al-asy'ariyah butuh hakaza ya taklifun dakhil ila bab taklif ma la yutaq. Di sini bukan Dr. Abdul Qadir Ahsan, cok judulnya tulis, silakan. Saya akan mendukung. Masuklah judul ini, alhamdulillah saya mengkajinya. Apa yang ingin sedikit saya ceritakan apa? Masuk masalah pembahasan materialisme ini, judul mabda mulainya saya dari materialisme ini adalah sebuah pemikiran. Materialisme itu ternyata bukan sebuah filsafat kecil ataupun sebuah aliran filsafat sub daripada aliran filsafat, tapi ternyata dia induk daripada semua aliran filsafat barat yang boleh kita katakan. Dan materialisme dalam tahap filosofi itu sinkron sekali dengan materialisme kehidupan kita hari-hari. Sinkron sekali dengan kehidupan kita hari-hari. Bahwa materialisme saya membuat definisinya itu adalah tarhul falsafiyun alladhi la asasa lahu min al-ilm alladhi yumkin ayyi marja' al-insani wal marja' ma fawqa al-insan wa tabi'ah. Adalah pemikiran filsafat yang tidak ada dasar ilmiahnya, tidak saintifik. Kemudian dia yang menjadi inti materialisme itu adalah dia masalah referensi berpikir akhir itu tidak ada kemanusiaan di dalamnya, insania, dan juga mengingkari semua referensi sumber berpikir yang di atas manusia dan di atas alam tabiat. Itu semua boleh masuk sebagai materialisme, gaya berpikir materialisme. Sehingga saya memasukkan Hegel itu sendiri yang merupakan Abu al-Mithalia, dikenal Friedrich Hegel dari Jerman, itu adalah masuk dalam pemikir walaupun dianggap sebagai bapak idealisme di Jerman, tapi ternyata kajian akhir bisa kita dapatkan Hegel itu sendiri adalah Abu materialis. Ini yang sedikit saya dikatakan, bagaimana kamu berani mengatakan bahwa Hegel itu juga terkenal selaku bapak idealisme, tapi kamu masukkan dia sebagai bapak materialis. Bagaimana sudut pandangnya? Hegel ternyata termasuk daripada filosof Jerman yang dia monois.
Semua filsafat ternyata yang monoisme itu semua masuk dalam materialis di ujungnya, dan ternyata benar. Dan Hegel itu adalah salah seorang yang dia itu mendukung Sya'bul Jermani, bahwa bangsa Jerman itu di atas semua bangsa. Gimana dengan cara Hegel? Gimana cara Hegel? Dia hanya menganggap bahwa bangsanya bangsa yang paling hebat. Kalau bukan gara-gara Hegel, tidak akan muncul Hitler pada abad ke-20. Ini semua rentetan berpikir daripada orang-orang barat, filosof-filosof barat, yang sebenarnya adalah peletakan batu-batu yang dititik terus menjadi pemikiran materialisme. Yang puncak akhir materialisme di barat itu yang nampak sangat asli, munculnya Nazi itu sendiri. Perwujudan daripada materialisme yang sangat luar biasa. Jadi, lalu kemudian ada asas yang kedua yang saya buat bagian daripada disertasi ini adalah bahwa materialisme itu anti insaniah. Insaniah saya memaknakannya adalah itu bukan bashar. Dalam Al-Quran Allah membedakan antara al-bashar dan insan. Kata-kata bashar kita dapatkan itu ketika Allah berfirman, misalkan inni khaliqu wa idqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ini khaliqun basharan min tin. Allah memakai kata-kata bashar itu ketika berkenaan dengan tanah, sesuatu yang materialis sekali. Begitu juga ketika Nabi memperkenalkan diri kepada orang Quraisy, "Qul innama ana basyarun mislukum." Nabi mengatakan dirinya basyarun mislukum, disuruh perkenalkan sisi mana? Bukan sisi kenabian beliau, sisi basyariah beliau yang sama dengan kita, tidak ada beda. Ya. Ini sisi sudut basyariahnya manusia. Tapi kalau insan, Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Insan liya'budun, ada ibadahnya. Terus, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kata-kata insan selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Pencipta. Nah, maka sekarang kita mendapatkan bahwa pemikiran, kalau begitu dalam Islam itu landasan daripada pemikiran Islam, filosofi Islam itu mestilah dualisme, bukan monoisme. Pemikiran seorang Muslim atau filsafat Islam itu mestilah dia itu dualisme. Ada dualisme yang sangat harmoni di dalam Islam, dan itu kita dapatkan ternyata dalam banyak ajaran Islam. Sisi fisik dan maknawi selalu berjalan seimbang. Contoh kecil adalah seperti berwudu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa siapa saja yang berwudu membersihkan wajahnya akan terhapus bersama dengan itu hal yang lain, dosanya, apa yang dia lihat yang lain. Membasuh tangannya juga akan terus begitu. Air dan membasuh itu sifatnya materi, tapi di dalamnya ada yang maknawi yang tersembunyi di situ, yang sebenarnya itu makna daripada wudu itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka memahami Islam ini tidak bisa memahami dengan monois, tapi harus dualis. Nah, dan manusia itu diciptakan Allah ada sisi yang materi dan ada sisi yang maknawi, dan maknawi inilah yang seimbang di dalam Islam. Semua filsafat yang beranjak dari barat pasti dia itu filsafat yang humanis. Katanya filsafat yang humanis. Khususnya setelah abad modern dianggap sebagai filsafat yang humanis. Maka saya ingin membuat sebuah titik di sini apa? Pemakaian kata-kata humanis itu tidak seimbang dengan pemakaian kata-kata insaniah dalam Islam. Kalau ada pemikir-pemikir yang memakai kata-kata humanis itu berasal dari barat, dan istilah dalam pemikiran itu lahir dari sebuah budaya yang tidak bisa kita ambil itu langsung tanpa kita terjemahkan, kita maknakan dengan baik. Kalau kita bicara dalam Islam dengan pakai kata-kata humanis, tapi pakai kata-kata insaniah, karena humanis itu adalah sebuah filsafat atau kerangka berpikir orang barat dalam melihat manusia yang jauh daripada Tuhan.
Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa insaniah itu adalah insan itu tidak terlepas daripada ketuhanan dalam hidupnya. Maka kalau ingin mengembangkan filsafat insaniah, itulah filsafat Islam yang dia itu selalu manusia dengan Tuhannya selalu bersatu padu, dalam artian bahwa selalu terhubung, tidak terputus. Sedangkan humanisme dalam filsafat Barat itu adalah kemanusiaan yang putus daripada referensi akhir berpikir berakhir kepada wahyu Tuhan. Dan ini adalah tidak sesuai. Paling kurang di sini kemudian hipotesa dasar saya ambil, lalu saya kembangkan dalam disertasi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berterima kasih sekali kepada abang-abang sekalian, guru-guru yang telah membuat acara ini dan memberikan izin saya untuk berbicara. Dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi di sini sama-sama membangun dakwah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Azhar yang kita banggakan ini dan juga pendidikan di Timur Tengah baik di Sudan, Suriah, Maroko yang merupakan semua ahlu sunnah wal jamaah itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita di Aceh dengan perantara kita. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.